Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Hari ini pemberitaan firman Tuhan sesuai materi Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Protestan Maluku, terambil dari Matius pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17, dengan tema semua manusia sama di hadapan Allah, dipakai untuk merawat dan mengembangkan kehidupan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam perikop pembacaan kita ini, Matius 1 ayat 1 sampai ayat 17 ini, penginjil yang mengawali penulisannya tentang silsilah Yesus Kristus. Mungkin kita akan bertanya, kenapa Matius mengawali Injilnya dengan menyampaikan silsilah Yesus Kristus? Matius dia mau memperlihatkan terlebih dahulu bahwa Yesus adalah Mesias dan Raja yang pernah dinubuatkan, yang pernah dijanjikan oleh para nabi di zaman Perjanjian Lama, dan telah digenapi melalui Yesus yang lahir di Bethlehem. Matius 1 ayat 18 sampai ayat 25. Jemaat yang diberkati Tuhan, jadi penempatan silsilah Yesus diawali dengan Injil Matius merupakan pintu masuk, memperlihatkan, memperkenalkan Yesus sebagai Mesias, Raja dan Juru Selamat, dengan seluruh tugas kesaksian dan pelayanan Yesus yang dikerjakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi dunia dan manusia. Jemaat yang diberkati Tuhan, memperlihatkan dan memperkenalkan Yesus sebagai Mesias, Raja dan Juru Selamat di tengah-tengah dunia tidak boleh diabaikan oleh kehidupan kita. Sebagai orang yang beriman dan percaya kepada Yesus Kristus, kita harus mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus adalah penolong, Yesus pemberi kehidupan, Yesus menuntun, Yesus memberikan kekuatan, harapan, iman dan percaya dalam hidup kita. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu berarti dalam hidup ini kita harus percaya kepada Yesus. Karena ketika kita percaya kepada Yesus, kita mendapat hidup yang kekal. Hidup yang mendapatkan sukacita, kegembiraan, damai dan sejahtera. Hidup yang kekal baik di dunia maupun di surga. Dalam Roma 10 ayat 9 juga mengatakan, ketika kita mengaku dengan mulut dan dalam hati percaya kepada Yesus, maka kita diselamatkan. Itu berarti bahwa sebagai orang percaya, kita harus meyakini bahwa dalam kehidupan kita, Yesus selalu ada, Yesus selalu menolong, Yesus selalu menyertai kita. Apalagi di tengah-tengah virus COVID-19 ini, kita percaya Yesus yang penuh kasih itu, Yesus yang penuh pertolongan itu, Yesus yang membawa keselamatan itu ada dan selalu menyelamatkan kita, menolong kita, memulihkan kita, membantu kita, menguatkan kita dalam berbagai persoalan, penderitaan, apapun yang kita alami dalam hidup ini. Kita sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja. Yesus yang selalu ada, mengasihi dan menolong kehidupan kita. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam silsilah Yesus ini diawali dengan nama Yesus, kemudian juga disusul dengan nama Abraham, Daud, Ishak, Yakub, Yusuf, Tamar, Rahab, Rut, Barseba, Maria. Di dalam nama-nama ini ada keturunan bangsa Yahudi dan juga non-Yahudi, seperti Rahab dari perempuan Kanaan dan Rut dari Moab. Dan perempuan-perempuan asing ini disebut oleh Matius untuk memperlihatkan bahwa Tuhan juga mau memakai bangsa-bangsa yang bukan Yahudi dalam rencana keselamatan. Dengan kalimat lain,
Matius mau memperlihatkan bahwa Injil sebagai kabar sukacita dari Allah adalah secara universal untuk semua orang, untuk semua bangsa. Dan nama-nama bangsa asing ini untuk memenuhi salah satu amanat atau perintah untuk memberitakan Injil, yaitu jadikanlah semua bangsa itu muridku, dalam Matius 28 ayat 19. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Yesus memakai semua orang, tua, muda, kaya, miskin, orang-orang seiman maupun yang tidak seiman, untuk menyatakan kasih Allah di tengah-tengah dunia ini. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jadi Injil Matius bermula dengan silsilah Yesus Kristus dan berakhir dengan perintah untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus. Menjadikan semua bangsa murid Yesus, karena semua manusia sama di hadapan Allah. Allah tidak memandang rupa, Allah tidak memandang muka atau status sosial. Allah menyatakan peduli. Allah menyatakan kasih-Nya kepada semua orang dari berbagai suku, bangsa, dan lain sebagainya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, semua manusia sama di hadapan Allah dipakai untuk merawat dan mengembangkan kehidupan adalah tema pemberitaan firman Tuhan di usbu yang baru ini. Tema ini mau mengingatkan kita bahwa Allah di dalam Yesus yang kita imani tidak membedakan manusia dalam rupa, bangsa, bahasa, suku, golongan, dan sebagainya. Tuhan peduli. Tuhan mengasihi semua orang. Dan semua orang sama di hadapan Allah. Mempunyai tanggung jawab yang sama. Mempunyai tanggung jawab yang besar. Yaitu merawat, mengembangkan kehidupan. Bukan sebaliknya. Merusak, membinasakan kehidupan sesama dan seisi alam ciptaan Tuhan ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, bagi anak bangsa Indonesia yang telah merayakan 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini, silsilah Yesus mau mengingatkan kita bahwa sekalipun masing-masing pribadi keluarga diberikan talenta, karunia-karunia yang berbeda satu dengan yang lain, biarlah lewat talenta-talenta itu kita semua terus merawat, mengembangkan kehidupan yang berguna, bermoral, beretika, bermartabat, yang adil, yang benar, yang mulia. Kita menjadi orang-orang yang memberitakan Tuhan Yesus di tengah hidup ini, dan kita percaya Yesus ada dan selalu menolong kita. Yesus ada memberikan kesembuhan. Yesus ada menguatkan kita di tengah berbagai persoalan, ancaman apapun yang kita hadapi. Peganglah Yesus dalam hidup ini. Yakinkanlah kuasa-Nya bahwa Yesus sungguh mengasihi kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom.